Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi ya sama Ibu Mia Amelia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita harus tetap bersemangat ya, meskipun pertemuan kita masih dalam situasi seperti ini, masih dalam secara virtual seperti ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali untuk yang belum mengisi presensi atau absensi, silakan kalian wajib mengisi dulu absensi pada link yang sudah Ibu share di WA Group dan Google Classroom. Sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.5, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian, 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kemudian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, memahami konsep komposisi rotasi dan dilatasi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi rotasi dan komposisi dilatasi. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam komposisi transformasi. Yang pertama ada komposisi translasi, kemudian komposisi refleksi, ketiga komposisi rotasi, dan yang keempat komposisi dilatasi. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama pada pertemuan kali ini, yaitu tentang komposisi rotasi. Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu konsep pada rotasi. Sebelum ke komposisinya, kita harus tahu dulu konsep pada rotasinya. Oke, Ibu akan mengingatkan kalian kembali ya. Di sini ada konsep rotasi pada pusat 0,0. X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha dikali XY. Kemudian pada pusat A, B, X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha dikali X min A Y min B ditambah AB. Kalian juga harus mengetahui bahwa matriks ini adalah untuk alfa berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, untuk yang searah jarum jam, ini menjadi negatif alfa. Cos negatif alfa, dan seterusnya. Tadi Ibu sudah mengingatkan kalian tentang konsep rotasi. Sekarang kita masuk ke konsep komposisi rotasi. Misalkan A, X, Y. Kita rotasikan. Sebut saja di sini R1. Rotasi ke 1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Karena kita akan mencari komposisi rotasi, berarti hasil dari rotasi ke 1 ini, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen ini, kita rotasikan lagi. Rotasi kedua, yaitu menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Berarti kita akan mencari cara menghasilkan A double aksen ini kan. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan di sini ya. Di sini ada titik A, X, Y. Kita rotasikan sejauh R1, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian A aksen ini kita rotasikan lagi sejauh R2, menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, titik AX, Y ini sama saja dengan rotasi ke-1 bundaran rotasi kedua atau R1 bundaran R2 untuk menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Oke, sebenarnya gambar yang tadi itu adalah proses komposisi rotasi pada AX, Y ini. Oke, di sini kita misalkan titiknya 0,0, R-nya juga 0,0. Oke, di sini ada X aksen, Y aksen sama dengan R1 dikali XY sama dengan cos alpha 1 min sin alpha 1, sin alpha 1 cos alpha 1 dikali XY. Kita kan akan mencari X double aksen. X double aksen, Y double aksen. Maka di sini R2 atau rotasi kedua kita kalikan dengan X aksen, Y aksen. Sama dengan cos alpha 2 min sin alpha 2
sin alfa 2 cos alfa 2 dikali dengan X aksen, Y aksen. Oke, kita sudah menemukan di sini X double aksen, Y double aksen sama dengan R2 atau rotasi kedua dikali dengan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa 2 min sin alfa 2 sin alfa 2 cos alfa 2 dikali X aksen, Y aksen. Kemudian X aksen, Y aksennya kita substitusikan dari sini. Berarti menghasilkan X aksen, Y aksen R2 kali R1 XY sama dengan cos alfa 2 min sin alfa 2 sin alfa 2 cos alfa 2 dikali ke bawah ya, ini dikali lanjutannya cos alfa 1 min sin alfa 1 sin alfa 1 cos alfa 1 dikali XY. Oke, di sini kita menemukan X double aksen, Y double aksen sama dengan R2 X aksen, Y aksennya kita substitusikan menghasilkan seperti ini. Oke, dari sini kita lanjut, berarti menghasilkan R1 bundaran R2 dikali dengan XY sama dengan cos alfa 2 ditambah alfa 1 min sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 cos alfa 2 ditambah alfa 1 dikali dengan X. Oke, di sini kita sudah menemukan konsep dari komposisi rotasi, yaitu R1 bundaran R2 dikali XY sama dengan cos alfa 2 ditambah alfa 1 min sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 cos alfa 2 ditambah alfa 1 dikali dengan XY. Oke, dari penjabaran yang tadi, berarti kita menemukan satu buah konsep. Matriks komposisi rotasi, jika R1 0, alfa 1 dan R2 0, alfa 2 adalah rotasi sebesar alfa 1 pada sudut 0,0 dan rotasi sebesar alfa 2 pada sudut 0,0, matriks komposisi rotasinya adalah M R1 0, alfa 1 bundaran R2 0, alfa 2 sama dengan cos alfa 2 ditambah alfa 1 min sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 dan cos alfa 2 ditambah alfa 1. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada satu buah soal titik A2,3 dirotasi dengan R1 bundaran R2, di mana R1 adalah rotasi dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan R2 adalah rotasi dengan sudut 90 derajat pada pusat 1,2. Berarti kita langsung ke penyelesaian. Di sini titik A 2,3 kita rotasikan R1 bundaran R2, maka menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Oke, selanjutnya berarti di sini X aksen, Y aksen sama dengan MR1 bundaran MR2 dikali 2,3 dikali X, Y ya. Berarti di sini di mana MR2 rotasi kedua adalah sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat. Berarti cos 90
derajat. Kemudian min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Maka MR2-nya adalah 0, cos 90 derajat 0, min sin 90 derajat adalah 1. Negatif, dan 1, 0. Kita sudah menemukan matriks rotasi keduanya. Di sini kita sudah menemukan rotasi keduanya adalah 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian X aksen di aksen sama dengan MR1, matriks rotasi 1, kita kali 0, negatif 1, 1, 0. Dikali dengan 2, min 0. Berarti ini X dikurangi pusat. Pusatnya kan 0,0. Kemudian ini 3 min 0. Tambah 0, 0. Tambah 0. Maka menjadi R1 dikali dengan 0, negatif 1, 1, 0 dikali dengan 2, 3. Di mana MR1 adalah 180, maka menjadi cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat dan cos 180 derajat. Cos 180 derajat berapa? Negatif 1. Sin 180 derajat itu berapa? 0 kali negatif tetap 0. Sini sin 0 cos negatif 1. Oke, kita sudah menemukan matriks rotasi satunya. Tapi kita masukkan lagi. Berarti kita substitusikan lagi. Jadi negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali 0, negatif 1, 1, 0 ini. Kemudian 2 min. Yang kedua tadi pada pusat 1,2. Berarti di sini 2 min 1 dan 3 min 2. Ditambah 1, 2. Oke, sampai di sini. Oke, kita lanjut ke sini ya. Di sini ada negatif 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian kita cari hasil matriks yang ini ya. Kalian pasti sudah mengetahui cara mengalihkan matriks. Hasilnya adalah negatif 1, 1. Kemudian ditambah 1, 2. Kita kalikan lagi matriksnya. Jadi 1, negatif 1, 1, 2. Sini 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 1. Maka A aksennya adalah 2,1. Maka koordinat titik akhirnya adalah A aksen sama dengan 2,1. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang kedua ya. Di sini ada soal garis 2x min y min 3 sama dengan 0 dirotasi dengan R1 bundaran R1. Jadi bundarannya sama-sama R1 ya. Di mana R1 adalah rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat P1,2. Tentukan persamaan posisi akhir garis tersebut. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Di sini AX, Y. AX, Y ini memenuhi persamaan dari soal yang tadi. Dirotasikan R1 bundaran R1, maka menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Aksen di aksen sama dengan MR1 bundaran R1 dikali XY, di mana MR1 sama dengan cos 90 derajat, min 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Sin 90 itu 1. Jadi min 1, sini 1, sini 0. Kita sudah menemukan matriks rotasi 1. Jadi kita langsung saja MR1 dikali dengan 0, negatif 1, 1, 0
dikali X min A. A-nya tadi 1,2. X min 1, Y min 2. Tambah 1, 2. Maka X aksen Y aksen sama dengan MR1. Kita kalikan perkalian matriks lagi. Hasilnya adalah min Y ditambah 3, X ditambah 1. Ibu tahu kalian pasti sudah hafal cara perkalian matriks ya, jadi ibu langsung menuliskan hasilnya di sini. Kemudian X aksen Y aksen sama dengan MR1 nya kan sama, 0, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian min Y ditambah 3 dikurangi 1 karena A, dan X ditambah 1 dikurangi 2 ditambah 1, 2. Oke, sampai sini. Maka X aksen Y aksen sama dengan perkalian matriks lagi. Kalian kalikan sendiri, hasilnya adalah min X tambah 2, Y ditambah 4. Nah, ini kan ada X aksen sama dengan negatif X ditambah 2. Maka X sama dengan negatif X aksen ditambah 2. Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 4. Maka Y adalah negatif Y aksen ditambah 4. Kita substitusikan lagi ke persamaannya. Persamaannya tadi kita substitusikan X dan Y-nya. 2 kali X negatif X ditambah 2 dikurangi Y-nya berapa? Negatif Y ditambah 4 kurangi 3 sama dengan 0. Maka negatif 2X ditambah 4 negatif Y dikali negatif sama dengan positif Y dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka hasilnya negatif 2X ditambah Y. 4 dikurangi 4, 0. Dikurangi 3, negatif 3 sama dengan 0. Atau sama saja 2X dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0. Materi yang Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu komposisi dilatasi. Misalkan titik AX, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K1 dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K2 diperoleh A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Jadi seperti ini. Titik AX, Y kita dilatasikan, kita sebut saja dilatasi ke 1, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian hasil dilatasi yang pertama ini kita dilatasikan lagi dengan D2, menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Kita harus mengetahui dulu konsep dilatasi yang pertama. Itu untuk mencari X aksen, Y aksen terlebih dahulu. Itu D1 dikali XY sama dengan K1 kali XY. Maka X double aksen, Y double aksen sama dengan D2 dikalikan dengan X aksen, Y aksen sama dengan K2 dikali X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksennya kita substitusikan dengannya ini, menghasilkan
double aksen. Y double aksen sama dengan D2 dikali D1 dikali XY sama dengan K2 dikali K1 XY. Kita sudah menemukan konsepnya. Setelah seperti ini, maka menghasilkan D2 dua bundaran D1 dikali XY sama dengan K2 K1 dikali K1 dikali dengan XY. Seperti ini. Dari penjelasan yang tadi, kita menemukan satu buah skema, yaitu titik A, X, Y. Sebuah titik didilatasi D1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian didilatasikan lagi D2 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, berarti di sini kita menemukan lagi D2 bundaran D1. Ini adalah skema komposisi dilatasi. Nah, dari penjabaran yang tadi, maka kita menemukan matriks komposisi dilatasi. Jika titik A, X, Y didilatasi berturut-turut oleh D1 0, K1 dan D2 0, K2, maka D2 bundaran D1 kali X, Y sama dengan K2 dikali K1 dikali X, Y. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Di sini ada satu buah soal. Titik A 3,5 didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Dilanjut, dilatasi dengan faktor skala 2 pada pusat 2,1. Tentukan koordinat akhir titik A. Langsung ke penyelesaian. Di sini titik A 3,5 berarti ini 3X dan Y-nya 5. Berarti A 3,5 didilatasi D2 bundaran D1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Lanjut, X aksen, Y aksennya adalah matriks D2 bundaran matriks D1 dikali XY. X-nya berapa tadi? 3,5. Maka MD2 MD1 matriks dilatasi ke 1. Skalanya berapa? K1-nya berarti 3. Pusatnya 0,0 berarti dikali XY. Dan MD2 matriks dilatasi kedua skalanya adalah 2 kali ini jumlahkan perkalian matriks 3 dikali 3 9 3 dikali 5 15. Kita lihat pusatnya pada 2,1 berarti jika pusatnya A, B X, Y nya dikali 21 kemudian ditambah 21. Kemudian kita jumlahkan perkalian matriks yang ini. Ibu tahu kalian pasti sudah bisa cara mengerjakan perkalian matriks. Ibu akan langsung menulis jumlahnya saja. Ini hasilnya adalah 16 dan 29. Maka A aksennya adalah 16,29. Ini adalah koordinat akhir titik A. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Di sini ada satu buah soal. Garis 2x min 3y ditambah 4 sama dengan 0
didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0, dilanjut dilatasi dengan faktor skala 2 pada pusat P2,1. Tentukan persamaan akhir garis tersebut. Caranya seperti yang contoh 3 tadi. Seperti yang contoh 3 tadi, berarti di sini A, X, Y. X, Y ini memenuhi persamaan garis 2X min 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Didilatasi oleh D2 bundaran D1, maka menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian X aksen, Y aksen sama dengan MD2 bundaran MD1 dikali XY. XY ya, karena titiknya memenuhi persamaan garis. Maka matriks D2 kali skala dilatasi yang pertama adalah 3. Pada pusat 0,0 berarti 3 dikali XY. Maka MD2 3X 3Y. Oke, MD2-nya berapa? Matriks dilatasi kedua adalah skalanya 2. Kemudian MD1-nya berapa? 3X 3Y. Pada pusat 2,1. Caranya seperti yang tadi juga, dikurangi 21 kemudian ditambah 21. Maka 3x dikurangi 2 3y dikurangi 1 dikali 21. Kemudian 2 dikali 3x min 2, maka 6x min 4 6y min 2 ditambah 21 ditambah. Hasilnya 6x dikurangi 4 ditambah 2, 6x negatif 4 ditambah 2 negatif 2, 6y negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Ini adalah X aksen, Y aksen. Oke, kita rubah dulu bentuknya menjadi X. X aksen sama dengan 6X min 2. Maka X-nya adalah X aksen min 2 per 6. Kemudian Y aksen 6Y min 1, maka Y adalah Y aksen min 1 per 6. Kita sudah menemukan nilai X dan Y-nya. X dan Y-nya kita substitusikan ke persamaan garis dari soal. Tadi persamaannya adalah 2X min 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita substitusikan 2 dikali X-nya berapa? X min 2 per 6. Kemudian dikurangi 3 dikali Y. Y-nya Y min 1 per 6 ditambah 4 sama dengan 0. Sampai sini ini sudah benar, jawabannya sudah benar. Akan tetapi apabila akan diuraikan lagi, bisa menjadi hasilnya seperti 2X min 3Y ditambah 23 sama dengan 6. Kalian uraikan perkaliannya, maka hasilnya adalah 2X min 3Y ditambah 23 sama dengan 0.
Nah, anak-anak, itu dia materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai komposisi rotasi dan komposisi dilatasi. Sebelum kita ke penutupan, kita simpulkan dulu materi yang sudah Ibu jabarkan selama video tadi ya. Nah, kesimpulan pada pertemuan ini yang pertama, matriks komposisi rotasi. Jika R1 pada pusat 0 dan alfa 1 dan R2 pusat 0, alfa 2 adalah rotasi sebesar alfa 1 pada sudut 0,0 dan rotasi sebesar A2 pada sudut 0,0, maka matriks komposisi rotasinya bisa ditulis MR1 0, alfa 1 bundaran R2 0, alfa 2 sama dengan cos alfa 2 ditambah alfa 1 min sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 cos alfa 2 ditambah alfa 1 dikali dengan XY. Kemudian yang kedua, matriks komposisi dilatasi. Jika titik A, X, Y didilatasi berturut-turut oleh D1 pada pusat 0 dan skala K1 dan D2 pada pusat 0 dengan skala K2, maka D2 bundaran D1 dikali dengan XY sama dengan K2 K1 dikali XY. Nah, untuk materi minggu sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Untuk tugasnya, LKPD-nya tolong dikerjakan. LKPD-nya sudah Ibu share di WA Group dan di Google Classroom. Dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu tentukan di Google Classroom, jangan ada yang terlewat. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa melakukan diskusi di WA Group. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.